Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ya. Ketemu lagi sama Bu Yeni hari ini. Kita akan belajar tematik di hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021. Sebelum belajar jangan lupa kalian mandi dulu, sarapan dulu, dan berdoa agar kalian bisa memahami pembelajaran hari ini. Nah, Ibu informasikan bahwa kalian besok masuk ke sekolah kembali ya. Jamnya seperti biasa dulu ya. Nah, nanti kalian dicek lagi buku yang sudah Ibu share di grup kalian masing-masing yang harus kalian bawa, jangan sampai ada yang tertinggal. Dan besok juga harus membawa rapot ya, karena sebentar lagi kita akan PTS, makanya kalian harus jaga kesehatan. Dan insya Allah kita akan tatap muka, maka kalian harus jaga kesehatan, makanan yang sehat, harus banyak vitamin sama istirahat yang cukup, dan harus tetap semangat ya, karena sebentar lagi kita akan melaksanakan PTS, makanya kalian harus banyak belajar. Dan disimak video Ibu hari ini ya dari awal sampai akhir, karena akan ada tugas di akhir video. Nah, untuk hari ini kalian siapkan dulu buku paket, LKS, dan alat tulisnya ya. Sudah siap ya untuk belajar hari ini? Kalian buka buku paket halaman 107. Kemarin kita subtema 2-nya sudah selesai. Nah, hari ini kita masuk ke subtema 3 yang berjudulnya menyayangi tumbuhan ya. Kita harus saling menyayangi sesama manusia. Selain itu kita juga harus menyayangi tumbuhan ya. Tumbuhan itu telah memberikan banyak manfaat kepada manusia. Nah, tumbuhan itu banyak sekali manfaat untuk manusia, untuk dimakan, untuk hiasan rumah, dan lain sebagainya ya. Lanjut di halaman 108 dibuka. Ini si Siti ingin menanam bunga melati. Menanam bunga melatinya di pot ya. Di pot, dan ini adalah langkah-langkahnya atau perawatan bunga melati yang sudah dilakukan oleh Siti ya, dari langkah 1 sampai langkah 7. Kalian bisa baca-baca sendiri di rumah ya untuk langkah-langkah dalam menanam bunga melati di dalam pot ya, bisa kalian baca sendiri. Nah, lanjut lagi di halaman 112 ya, dibuka. Di halaman 112 ini ada pohon apa ya? Ini adalah pohon sirih. Pohon sirih itu adalah tanaman yang tumbuh merambat ya, merambat panjang ya akarnya. Terus daunnya berbentuk jantung dengan ujung dan daun yang runcing ya. Runcing seperti lancip ya. Panjang daun sirih sekitar 5 sampai 8 cm dan lebarnya sekitar 2 sampai 5 cm. Ya, daun sirih ini memiliki bau yang khas. Dan banyak juga manfaat daun sirih ya, bagus sekali. Nah, salah satunya untuk kalau misalnya yang masih anak-anak nih suka mimisan pakai daun sirih, pasti akan lebih cepat mampet ya. Jadi banyak sekali manfaat tumbuhan itu. Nah, lanjut di halaman 113 ini kita akan belajar tentang garis bilangan. Garis bilangan itu apa, Bu? Garis bilangan yaitu yang ada sebuah garis dan bilangan angka yang selalu dimulai dari angka 0 dan dilanjuti dengan angka yang berurutan 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya, ini namanya garis bilangan. Nah, di sini kita akan belajar tentang penjumlahan dalam garis bilangan. Nah, untuk hari ini kita belajarnya di pembelajaran 1 saja pada subtema 3 ya. Besok kita lanjut lagi belajar di sekolah. Jangan lupa hadir ya. Nah, untuk halaman 114 coba kalian buka. Ini adalah contoh soal cerita tentang garis bilangan pada penjumlahan. Kalian lihat yang bawah. Panjang pohon sirih ada di posisi angka 3. Setelah beberapa waktu pohon sirih bertambah 2 satuan. Jadi dia diawali dengan angka 3, habis itu dia bertambah menjadi 2. Nah, lanjut kita jumlahkan 3 ditambah 2 ya dari soal tersebut. 3 itu dimulai dari angka 0 ya. Tarik garisnya dimulai dari angka 0, tapi kalian menghitungnya angka selanjutnya 1, 2, 3 ya. Terus ditarik garisnya, ditambah 2 kalian menghitungnya jangan dimulai dari angka 3 tapi angka selanjutnya, yaitu angka 4 dan angka 5 ya. Jadi nambah 2, 4 dan 5 ya. Jadi 3 ditambah 2 adalah
5. Nah, ini adalah cara menghitung garis bilangannya. Contoh lagi yang ada di halaman 115 bagian atas. Ini ada soal 4 ditambah 7. Jangan lupa kalau dimulai dari angka 4 berarti kalian tarik garisnya dari 0 ke angka 4. Lalu ditambah 7. 7-nya dihitung dari setelah angka 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Dari angka 5 sampai 11 adalah 7. 7 bilangan atau 7 angka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Paham ya? Jadi 4 ditambah 7 adalah 11. Sekarang kalian perhatikan di papan tulis. Ya, di papan tulis sudah Ibu buat tentang garis bilangan. Ya, garis bilangan di sini Ibu membuat soal 6 ditambah 3. Ya, 6 ditambah 3. Ibu tadi bilang apa? Ibu bilang semua garis dimulai dari angka 0 ditariknya. Jadi angka 6 ini dari 0 ke angka 6. Tarik garis seperti ini. Ya, paham? Ya, angka 6. Lanjut ditambah 3. Ya, ditambah 3 berarti angka selanjutnya 1, 2, 3. Tarik seperti ini. 3-nya berhenti di angka 9. Jadi 6 ditambah 3 adalah 9. Benar ya? 6 ditambah 3 adalah 9. Makanya garisnya berhenti di angka 9. Contoh lagi untuk yang kedua. Ini gampang ya, garis bilangan ini masih mudah. 2 ditambah 6 berarti tarik garis dari 0 ke angka 2. Lanjut ditambah 6, hitung. Setelah angka 2 berapa angka 6 di belakangnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti berhenti di angka 8. Jadinya 6 ditambah 2 adalah 8. Benar ya? 6 ditambah 2 hasilnya 8. Jadi kalian kalau menarik garis dimulai dari angka 0 dan angka yang sudah ditentukan, angka 2 berarti berhenti di angka 2, dan angka belakangnya itu selanjutnya di belakang angka 2. Paham ya? Ini mudah sekali. Jadi kalian kalau misalnya di garis sini salah, berarti jawaban di sini salah. Ya. Kalau misalnya di sini harusnya tepat 8, berarti di garis bilangannya juga harus tepat di angka 8 seperti yang ada di atas dan di contoh yang ada di buku paket. Paham ya? Ini gampang sekali tentang garis bilangan, hanya menarik garis saja dari soal penjumlahan. Ya. Nah, contoh pembagian sekarang. Soal pembagian, jangan lupa kalau dalam menghitung itu digunakan caranya. Dibiasakan kalian menghitung menggunakan cara. Kenapa? Karena kalian agar terbiasa menghitung ataupun menghafal perkalian ya. Di dalam pembagian itu harus hafal perkalian. Jadi jangan tiba-tiba ada soal terus kalian hanya jawab saja, tapi kalian tidak bisa tahu caranya ya. Jadi kalian harus selalu kalau ada soal matematika harus ditulis caranya ya. Nah, dalam soal pembagian caranya seperti ini ya, bersusun ke bawah. Soalnya adalah 260 dibagi 20. Ibu selalu bilang kalau pembagian dilihat dari angka depan ya, beda dengan semua perkalian ataupun penjumlahan ataupun pengurangan itu dari belakang, tapi kalau pembagian kita lihat dari depan cara menghitungnya ya. Jadi 26 dibagi 20 berapa hasilnya? 26 kalau dibagi 20 hasilnya mendapatkan 1 saja ya. Jadi ditulis angka 1 di atas, lalu ke bawahnya kalian kalikan. 1 kali 20 berarti di sini tulis 20. Nah, 0-nya turunin, 6-nya pun diturunin karena 6 dikurang 0 hasilnya tetap 6 ya, jadi 60. 60 ke atas lagi, 60 dibagi 20. Hasilnya berapa? 6 dibagi 2. Perkalian berapa yang dikalikan 2 hasilnya 6? Ya, perkalian 3. Karena 3 dikalikan 2 hasilnya 6. Jadi 3 kali 20 hasilnya 60. Ya, pembuktiannya adalah 20 ditambah 20 ditambah 20 hasilnya 60. Jadi kalau
kalian 2 dikalikan 3 itu hasilnya pasti 6. Jadi jawabannya 260 dibagi 20 adalah hasilnya 13. Paham ya? Lanjut di pembagian lagi 1. 35 dibagi 16. Ayo berapa? 35 dibagi 16. Kalau 16 saja hanya dapat 1, tapi kalau 16 kita kali 2. Coba berapa? 6 dikali 2, 12. 2 kali 1, 2. Tambah 1, 3. 32. Bisa ya? Dapat 2. Tulis di sini 2. Ya, jadi 35 bagi 16 hasilnya 2. 2 kali 16. Tadi berapa? 32. Turunin 2-nya. 5 dikurang 2 hasilnya berapa? 3. 32 bagi 16 tuh kayak hasilnya tadi. Berarti tetap 2 karena 2 kali 16 hasilnya adalah 32. Paham ya? Ini untuk mengerjakan soal pembagian. Ya. Soal pembagian dan garis bilangan ini sangat mudah. Kalau pembagian asal kalian hafal perkalian, makanya kalian akan bisa mudah dalam berhitungnya. Untuk tugas hari ini kalian coba buka LKS. Ya, LKS halaman 41 untuk jam pertama tematik. Hari ini tematiknya ada 2 kali ya. Di halaman 41 bagian bawahnya saja yang ayo melengkapi. Halaman 41 di jam pertama bagian ayo melengkapi yang bawah ini adalah sebuah wawancara. Wawancara itu pasti ada 2 orang ya. Dan ada narasumber juga yang memberikan informasi ya. Nah, di sini kalian melengkapi kalimat dalam dialog wawancara tentang cara merawat tumbuhan. Paham? Untuk tugas pertama. Untuk tugas kedua, kalian buka halaman 42. Ya, halaman 42 LKS. Sudah? 42 LKS kerjakan pembagian nomor 1 sampai 5. Menggunakan cara, jangan lupa menggunakan cara ditulis di kertas lembar lalu kalian staples di LKS-nya langsung. Paham ya? Untuk tugas jam kedua itu kalian kerjakan LKS halaman 42 nomor 1 sampai 5 menggunakan cara di kertas lembar lalu di staples di LKS-nya. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Harus tetap semangat, jangan lupa dikerjakan tugas-tugas dari ibu, guru, dan bapak guru ya. Harus tetap semangat karena kita sebentar lagi akan melaksanakan tatap muka dan PTS ya. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.